Terima kasih masih bersama kami dalam gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan. Kali ini kita akan bersama narasumber yang akan ikut dalam kegiatan gelar bicara. Kita sudah tersambung di kesempatan pagi hari ini bersama dengan staf Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Ibu Ina Marwantina. Kita ingin sapa beliau terlebih dahulu. Selamat pagi Ibu Ina. Ibu sekalian, selamat pagi Pak, Ibu, saya Daniel Asnur. Baik, Pak Daniel Asnur selaku Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran. Selamat pagi Pak Daniel Asnur, salam sehat pagi hari ini. Sehat selalu Bu. Baik, Pak Daniel Asnur, silakan Bapak pemaparannya. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan bahwa pada hari ini kita dapat diberi kesehatan dan kita bisa berzoom untuk acara kita hari ini. Oke, mengenai SIPLA ini kami di Kementerian Usaha Kecil Menengah Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sudah mengadakan beberapa kali sebenarnya sosialisasi, dan maaf saya lagi jalan sebentar, sampai jadi bulan September sampai Oktober kita sudah melakukan beberapa kali kegiatan Bapak Ibu sekalian. Bisa ditayangkan saya Bapak? Presentasi saya. Oke. Intinya dalam masa COVID ini bahwa pemerintah tidak henti-hentinya untuk memberikan perlindungan dan pemulihan untuk usaha kecil menengah dan koperasi. Yang kita garis bawahi poin nomor 5 bahwa Kementerian BUMN dan pemerintah daerah menjadi penyangga UMKM. Intinya belanja barang pemerintah itu bisa diambil oleh dan dilakukan oleh usaha kecil menengah dan koperasi. Artinya, di ekosistem SIPLA, usaha kecil, menengah, dan koperasi bisa ikut main di dalamnya. Itu yang kita coba arahkan dan coba kita informasikan ke teman-teman bahwa koperasi bisa ikut di SIPLA. Lanjut. Ini kalau kita lihat bahwa SIPLA itu adalah sistem informasi yang dikelola oleh Dikbud bekerja sama dengan 5 marketplace. Dan kami sudah mencoba menginformasikan ini ke beberapa dinas koperasi, dinas provinsi dan kabupaten, serta juga sudah bekerja sama dengan teman-teman dari Mendikbud untuk mensosialisasikan ini. Ada banyak manfaat yang bisa kita raih Bapak Ibu, khususnya untuk usaha kecil menengah dan koperasi untuk bisa masuk di ekosistem SIPLA ini, dan kita bisa langsung bertransaksi dan berdiskusi serta mengambil peluang yang ada di belanja barang pemerintah. Dalam hal ini adalah sekolah, di mana sekolah yang membutuhkan barang bisa diambil atau bisa disediakan oleh usaha kecil menengah dan koperasi. Lanjut. Di SIPLA ini ada 6 marketplace yang di SIPLA itu ada bekerja sama dengan 6 marketplace, di mana kami berharap bahwa semua usaha kecil menengah dan koperasi yang masuk ke dalam ekosistem SIPLA bisa mendaftar di 6 marketplace tersebut. Itu yang kita arahkan. Kita minta sebanyak-banyaknya usaha kecil menengah untuk masuk di situ. Kemudian kita juga berharap bahwa nanti ada bisa kita lihat bahwa berapa persen sih kontribusi usaha kecil menengah bermain di SIPLA. Yang sekarang ini ada 11.000 atau 15.000 penyedia. Mungkin itu kita bisa pilah 20% atau 50% sudah diambil oleh usaha kecil menengah. Bapak Ibu sekalian, yang sudah kita lakukan sosialisasi dan aksi langsung bagaimana usaha kecil menengah dan koperasi masuk ke ekosistem ini adalah ada beberapa hal. Di bulan September kita sudah mengadakan 2 kali webinar. Webinar itu kita informasikan ke seluruh penyedia barang, dalam hal ini furniture dan asosiasi usaha kecil menengah, dinas kita, ke teman-teman dinas Dikbud dan penyedia sekolah bahwa
kita ada ini loh, ada usaha kecil menengah yang bisa mensupport kebutuhan sekolah. Itu sudah kita lakukan webinar dengan hampir 1.000 lebih peserta, termasuk usaha kecil menengah dan teman-teman dinas kita. Setelah itu, kita juga sudah melakukan aksi langsung untuk memasukkan secara online dan offline usaha kecil menengah kita ke dalam aplikasi Sipla. Di Solo kita sudah masukkan 169 Bapak Ibu sekalian usaha kecil menengah kita yang bisa masuk ke Sipla. Kemudian di Surabaya juga sudah kita lakukan. Hampir 170-an juga kita masukkan. Intinya pada saat ini, ya 2 bulan ini kita sudah memasukkan hampir 291 usaha kecil menengah yang ikut program kita dan belum lagi yang mendaftar secara mandiri. Artinya kita sudah melangkah untuk sekarang bagaimana setelah usaha kecil menengah ini masuk ke dalam ekosistem Sipla, mereka bisa dapat dan bisa ikut terlibat dalam pengadaan barang dan jasa. Itu sih sebenarnya poin yang harus kita coba lakukan dan coba aksi langsung, karena ada juga yang sudah masuk ke dalam ekosistem masih belum mendapatkannya. Itu belum nggak apa-apa. Mungkin ke depan akan kita coba ini lakukan terus sosialisasi dan fasilitasi serta pendampingan ini juga harus kita lakukan pendekatan yang sama. Lanjut, bisa lanjut. Halo? Bisa terdengar, Bu? Halo? Bisa terdengar? Oke. Kita juga sudah metrikan beberapa rekomendasi karena di Sipla itu ada tingkatan. Kita juga bisa mengatakan bahwa kalau mau masuk Sipla usaha kecil mikro itu masuk aja di yang di bawah 10 juta karena kemampuan mereka. Sudah kita arahkan ke sana. Seperti makanan, minuman, ATK biar mereka kecil dan menengah juga kita coba bisa arahkan untuk main di antara 10 dan sampai dengan 50 juta. Itu jadi sudah ada pasarnya sebenarnya. Jadinya usaha kecil menengah juga jangan takut kalau main di Sipla ini, mereka juga mempunyai pasar masing-masing. Kemudian yang hampir yang di atas 200 juta itu mungkin menengah dan koperasi bisa masuk ke situ untuk mensupport alat-alat kesehatan, alat peraga, misalnya alat laboratorium itu memungkinkan untuk usaha kecil dan koperasi main di sini. Artinya peluang ini bisa kita lakukan dan bisa kita kerjakan. Oke, Bapak Ibu, saya tidak kebaca. Sebentar. Ini adalah dari hasil kami bersosialisasi hasil kegiatan kita selama ini, ada beberapa tantangan yang harus kita coba kita perbaiki ke depan Bapak Ibu. Seperti pendaftaran usaha kecil menengah itu kalau memungkinkan, karena baru 6 sih nggak apa-apa satu-satu. Tapi kalau ke depan marketplace-nya sudah banyak, mungkin ini harus kita tambahkan. Cara mendaftarnya mungkin lebih sederhana, sekali mendaftar bisa masuk di 6-6-nya. Itu masukan kami yang bisa kami lihat. Setelah itu juga mengenai cara bagaimana usaha kecil menengah ini dapat tagging sendiri, artinya ada tempat sendiri juga kita bisa lihat gitu. Jangan disamakan usaha besar sama menengahnya. Artinya kalau usaha menengah di bawah 50 juta atau apa, itu kebijakan yang kita bikin ke depan bisa dipakai untuk usaha kecil menengah aja. Penambahan marketplace juga oke. Kemudian kalau memungkinkan bisa nggak kita pisahkan berapa sih usaha kecil menengah yang sudah ikut terlibat di dalam Sipla ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman marketplace, bisa kita report. Artinya kita juga enak nanti ngelapor ke pimpinan bahwa di ekosistem Sipla ini usaha kecil menengah yang bermain sekian ribu atau sekian persen dari yang sudah ada. Seperti di Bela itu kita bisa tahu bahwa ada 165.000 usaha kecil menengah yang main di Bela pengadaan LKPP itu yang baru 30% dari total yang ada. Kemudian dari pihak kita sendiri, dari pihak sekolah, dari pihak pemerintahnya, itu juga kita harus merubah mindset. Tadi di sesi awal juga dikatakan oleh penanya, kita main di elektronik
digital kok diminta apa namanya pertanggungjawaban bahasa. Kita perlu juga sosialisasi ke pengajar. Ya, kita masih mendengarkan pemaparan dari Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran, Bapak Daniel Asnur, dalam kegiatan gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa di satuan pendidikan. Pak Daniel Asnur. Ya. Oke. Ya, silakan dilanjutkan Pak Iya Daniel. Bu, maaf sekali lagi karena saya mau mungkin sudah itu yang bisa saya informasikan. Sekali lagi saya mohon maaf karena koneksi saya nggak begitu bagus. Sebenarnya tadi Bu Ina yang harus berbicara ini, tapi Bu teman-teman saya posisi saya mau terbang ke Jakarta. Mudah-mudahan besok saya bisa intens. Baik. Terima kasih Bapak Daniel Asnur selaku Sekretaris Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran sudah bergabung bersama kami. Selamat siang Pak Daniel Asnur. Bapak Ibu yang sedang mengikuti kegiatan ini melalui virtual, kita masih akan dengarkan bersama pemaparan dari penyelia sistem elektronik pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan, Bapak Henry Eko Hapsanto STMAP. Selamat siang Pak Henry Eko. Baik, selamat siang Bapak Ibu semuanya. Iya, silakan dengan pemaparannya Pak. Baik, terima kasih sebelumnya untuk para narasumber. Pak Daniel luar biasa nih, sedang on the way boarding pesawat, masih menyempatkan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, rekan-rekan dari pengelola sekolah, Bapak Ibu dari Pemda, dari Inspektorat Daerah, dan para narasumber sekalian. Mungkin dari saya tidak banyak paparan ya, mungkin hanya presentasi masalah data saja. Monggo silahkan. Paparannya dibantu. Baik, yang data aja langsung lanjut. Oke, siap. Baik, terkait pengadaan barang jasa di satuan pendidikan, kemarin dari Kementerian sudah mengeluarkan regulasinya, Permen 14 nomor 2020, Permen 14 tahun 2020, mohon maaf. Di sana diatur tentang tata kelola pengadaan untuk sekolah. Nah, dari setahun berjalannya Siplah ini, kami juga menyadari banyak sekali sinergi-sinergi yang harus dilakukan, terutama dengan kementerian terkait dan para pihak di daerah tentu saja. Nah, dari kementerian, Pak Menteri kemarin sudah membuat surat edaran. Ada 4 pokok dalam surat tersebut. Pertama, tentang pengadaan barang jasa satuan pendidikan ini mengikut ke regulasi di Permendikbud. Ini masih seiring sejalan dengan Perpres 16 2018 tentang pengadaan barang jasa. Kemudian karena Siplah ini menggunakan Dapodik atau data pokok pendidikan, itu wajib melakukan updating ke Dapodiknya, pemutahiran data. Kemudian poin nomor 3 ini yang butuh banyak sinergi dan harmonisasi dengan para pengambil kebijakan di daerah. Itu untuk mengarahkan atau memfasilitasi para pelaku usaha, baik koperasi maupun UMKM, supaya bisa berpartisipasi di ekosistem pengadaan barang jasa pendidikan. Nah ini tadi saya lihat juga banyak pertanyaan ya dari sekolah-sekolah. Ada yang bertanya soal tanda tangan basah versus tanda tangan elektronik mungkin tadi ya. Nah ini memang butuh suatu harmonisasi, butuh sinkronisasi. Karena dari pemerintah sendiri juga sebenarnya semua sudah serba digital, menuju ke arah digitalisasi itu dimulai dengan adanya Perpres SPBE, kemudian ada lagi 2 PP yang bicara tentang elektrifikasi, PP PMSE,
tentang pengelolaan sistem elektronik dan tentang transaksi elektronik. Jadi secara regulasinya sudah ada, yang tingkat tingginya tinggal dari para pengambil kebijakan di daerah supaya bisa melakukan harmonisasi. Nah, ekosistem logistik di pendidikan ini memang tidak bisa berdiri sendirian, dia harus ada para UMKM, para penyedia, para toko yang berpartisipasi. Nah ini kemarin kami juga banyak mendapatkan masukan, kesulitan-kesulitan dari para UMKM maupun para toko-toko yang biasa menjadi langganan sekolah, dan salah satunya adalah terbitnya SE ini supaya menjadi untuk menjadi pengetahuan umum. Dan karena permennya sendiri juga sudah menyatakan sumber dananya bisa dari seluruh dana yang dikelola oleh satuan pendidikan, oleh karenanya tidak hanya BOS reguler yang setiap tahun digulirkan oleh pemerintah, tetapi juga bantuan pemerintah. Sekarang kita ada 27 banpem yang difasilitasi menggunakan SIPLA, ada banpem soal peralatan TIKSD, itu membeli perangkat elektronik untuk digitalisasi pendidikan, kemudian ada banpem-banpem tentang pola hidup sehat, dan ada macam-macam lagi. Dan ini juga menjadi butuh banyak partisipasi dari para UMKM supaya sekolah bisa mendapatkan barang-barang yang tepat sesuai dengan aturannya. Sekolah harus mendapatkan barang yang tepat sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi. Lanjut. Nah ini Bapak Ibu sekalian, mungkin sekilas data-data tentang SIPLA ya yang berjalan setahun ini. Ini dari sisi provinsi yang paling banyak transaksi ini memang masih didominasi di daerah Jawa, Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Namun ada rekan-rekan dari Sumatera, itu dari Aceh, dari Sumut, kemudian dari Sumatera Selatan dan Riau. Kemudian kalau di Tengah dan Timur itu ada Nusa Tenggara Timur dan Sulawesi Selatan. Jadi ini sebenarnya partisipasinya sudah sangat luar biasa. Kami sangat mengapresiasi karena tadinya kami juga ini di luar ekspektasi kami, bahwa dalam tempo 1 tahun ternyata sudah hampir 50% sekolah, sekitar 100 ribuan tadi ya datanya, itu yang sudah aktif bertransaksi. Ini sangat luar biasa sekali. Dan untuk toko-tokonya ini juga sudah lumayan sudah lumayan banyak, tapi kalau melihat dari jumlah sekolahnya ini sepertinya memang butuh banyak dorongan lagi agar lebih banyak toko atau UMKM yang bisa berpartisipasi untuk mendukung logistik sekolah. Lanjut. Untuk kabupaten kotanya juga ini masih dominasi Jawa, cuma yang menarik ini Aceh Utara ya, ada 200 miliar sendiri sudah melakukan transaksi. Kemudian Bekasi, Lebak, Banyuasin, Bogor, Timur Tengah Selatan, Tangerang, dan Kota Surabaya. Nah ini kami mendorong rekan-rekan yang di Regional 3, kalau ada kesulitan-kesulitan ataupun ada pertanyaan-pertanyaan, nanti bisa ditanyakan di sini atau nanti juga bisa melalui dinas terkait. Kalau di acara ini kan sudah ada kolaborasi antara lintas kementerian dari Kemendak, Kemenperin, Kemenkop UKM, kemudian kementerian teknis lainnya, ada Kominfo juga. Jadi pertanyaan-pertanyaan terkait koneksi nanti bisa dibantu ditanyakan ke narasumber yang terkait. Lanjut lagi, langsung ke best sellernya aja. Nah, ini untuk kategori yang
menjadi best seller dalam setahun ini, dominasinya masih gawai atau telepon atau handphone pintar ya. Ini juga salah satunya dengan adanya pandemi ini, kemudian banyak terjadi PJJ, pembelajaran jarak jauh, mau tidak mau ini menjadi salah satu alat yang dominan dibeli oleh sekolah. Ada 6 triliun sendiri untuk gawai, mengalahkan buku ya. Kalau sebelum ada Siplah itu dominasi belanja sekolah adalah buku, karena sekarang sedang era pandemi dan semua didorong serba digital. Ini yang mendominasi adalah gawai. Kemudian di peringkat selanjutnya ada komputer, perangkat komputer, kemudian ada perlengkapan sekolah. Nah, yang menarik ini di sini ada alat bangunan dan mebel. Jadi ini ternyata menjadi salah satu kategori best seller yang ada di Siplah. Jadi ini setidaknya bisa menjadi gambaran kurang lebih bahwa sekolah ini variasi pembeliannya sudah mulai banyak, tidak hanya masalah ATK, tidak hanya masalah buku, tapi sudah banyak lagi kategori yang mendukung untuk pengadaan pendidikan yang lebih bermutu. Mungkin dari saya itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Henry Eko Hapsanto, STMAP, penyelia Sistem Elektronik Pengadaan Barang dan Jasa Satuan Pendidikan. Kita juga bersama dengan Koordinator Pengembangan Ekonomi Digital, Pariwisata, Transportasi, dan Perdagangan dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Pak Sumarno. Selamat pagi Pak Sumarno. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak dengan pemaparannya pagi hari ini. Baik, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana sampai saat ini kita masih dalam lindungannya sehingga dalam keadaan sehat walafiat. Saya sangat berterima kasih mendapat undangan pada acara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020. Semoga pada kesempatan ini nanti Kominfo bisa berperan aktif untuk terus mendorong para UMKM masuk menjadi penyedia di platform digital Siplah. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini Kominfo akan menyampaikan seputar apa saja yang sudah dikerjakan oleh Kominfo dalam upaya mendorong para UMKM untuk melakukan transformasi digital. Terkait dengan transformasi digital di kalangan UMKM, sebetulnya Kominfo sudah melaksanakan kegiatan tersebut melalui program Gerakan Ayo UMKM Jualan Online yang sudah dimulai pada tahun 2017 dengan target 8 juta, dan alhamdulillah pada tahun 2019 target tersebut sudah tercapai. Dengan data pada akhir Desember total capaian ada 17 juta sekian. Tentunya hal ini tidak hanya dicapai oleh Kominfo sendiri, terus bersinergi dengan kementerian lembaga yang terkait, dan kita bergandeng tangan dengan marketplace yang ada di Indonesia ini. Nah, seperti apa bentuk kegiatan
dalam mendorong UMKM tersebut untuk go online. Kegiatan tersebut berupa roadmap atau melakukan penyampaian informasi atau penyuluhan kepada para UMKM di daerah-daerah untuk segera menggunakan jasa digital atau go online sehingga para UMKM tersebut bisa menemukan peluang baru di dunia maya dalam rangka untuk mengembangkan bisnisnya. Karena pada kesempatan ini para UMKM tidak perlu lagi untuk mengeluarkan biaya dalam hal membuka toko di dunia maya. Toko sudah dibantu dibuat oleh para marketplace sehingga para pedagang tinggal mendaftar. Dengan demikian toko sudah tersedia. Setelah toko tersedia, para pedagang tinggal mengisi produk atau barang dagangannya untuk diupload di toko yang telah tersedia tersebut. Dengan demikian, para konsumen siap untuk berpesan melalui online. Bapak Ibu yang saya hormati, bahwa dunia online atau toko digital tentunya sangat bermanfaat bagi para pelaku usaha atau UMKM. Seperti digital platform Siplah ini merupakan toko online yang disediakan oleh Kemendikbud dalam rangka mendukung para UMKM untuk bisa menambah peluang baru untuk menjual barang dagangannya, tentunya di seputar barang-barang yang dibutuhkan dalam berupa perlengkapan sekolah. Presiden Republik Indonesia Bapak Haji Insinyur Joko Widodo juga telah melonsing Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini merupakan bentuk kepedulian kepada UMKM agar di saat pandemi ini tetap bisa bertahan dan bisa mengembangkan usahanya melalui jasa digital. Karena di saat pandemi ini, para pedagang tentunya akan turun drastis omsetnya karena tidak bisa membuka toko secara offline. Sehingga diharapkan dari rumah tetap bisa berjualan secara online dan bisa memenuhi kebutuhan para konsumennya. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya untuk mensukseskan program ini tidak hanya sebatas kita masuk di dunia online saja, tidak. Perlu dukungan infrastruktur, yaitu bagaimana agar sinyal internet itu agar tetap eksis, bisa dilakukan transaksi digital. Nah, pada poin ini Kominfo telah melakukan pembangunan infrastruktur berupa palaparing yang menanamkan fiber optik di bawah laut yang sampai saat ini sudah selesai dibangun. Di wilayah barat sudah 100%, wilayah tengah 100%, dan wilayah timur 100%. Yang dapat menghubungkan antara kota dan kabupaten di seluruh Indonesia ini. Selain itu, Kominfo juga membangun BTS untuk menyediakan jaringan telekomunikasi seluler di daerah-daerah blank spot. Dan sampai sekarang sudah dibangun 1.606 lokasi. Dengan demikian diharapkan untuk daerah-daerah yang posisinya agak dalam dan pinggiran, tetap eksis untuk bisa melakukan transaksi digital. Nah, pembangunan infrastruktur tidak hanya sebatas palaparing dan BTS, akan tetapi juga dalam bentuk penyedia layanan internet untuk sekolah, puskesmas, kantor desa atau kecamatan, dan lain-lainnya. Dan sampai sekarang sudah terbangun
atau tersedia 7.853 lokasi. Tentunya diharapkan agar komunikasi bisa berjalan dengan lancar untuk bisa para konsumen pesan secara online sehingga para UMKM pun bisa melayani transaksi secara online juga. Lalu apa PR Kominfo ke depan yang akan dikerjakan? Kominfo tahun 2020 ini melakukan kajian untuk memetakan para UMKM sehingga kita memiliki data ada berapa persen UMKM yang masuk di mikro, berapa persen yang menengah, dan ada berapa persen yang tingkat tinggi. Sehingga kita, Kominfo, bisa mengetahui kebutuhan adopsi teknologi para UMKM. Sehingga ketika turun di lapangan, kita sudah membawa perabot-perabot yang dibutuhkan para UMKM terkait kebutuhan sarana digital. Misalnya apabila para UMKM ini memerlukan bentuk pembukuan secara digital, aplikasi sudah tersedia. Para UMKM tinggal mendownload, maka bisa melihat kira-kira barang dagangan apa saja yang sudah terjual dan masih ada apa stok yang ada di gudang. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mencapai target sampai tahun 2024, Kominfo tetap mendorong para UMKM bagaimana cara memanfaatkan infrastruktur yang telah tersedia dan melakukan pelatihan dan pendampingan baik secara offline maupun online kepada para UMKM sehingga secara terus-menerus para UMKM bisa meningkatkan keterampilan yang dimiliki dalam rangka memanfaatkan digital atau smartphone yang ada di tangannya. Sehingga terus mengikuti perkembangan zaman sehingga bagaimana teknik, cara, strategi untuk meningkatkan usahanya itu bisa tercapai dengan baik. Ya, Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya Kominfo sangat mendukung digital platform Siplah ini karena memang seperti yang disampaikan narasumber dari Kemendikbud bahwa aplikasi ini sudah dilakukan pembaharuan, terus memberikan kemudahan para UMKM dan transaksi pun dilakukan secara terbuka, transparansi sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi. Para UMKM apapun, dimanapun, siapapun akan bisa bergabung dalam digital platform Siplah. Maka dari itu kami menghimbau, mari para UMKM dimanapun Anda berada, segera bergabung dalam penyediaan barang dan jasa melalui digital platform Siplah, sehingga Bapak Ibu akan semakin luas pasarnya dan semakin banyak konsumen yang akan menjadi langganan Bapak Ibu secara online. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sumarno selaku Koordinator Pengembangan Ekonomi Digital, Pariwisata, Transportasi dan Perdagangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Pak Sumarno berkenan untuk tetap bersama kami, Pak? Untuk merespon nanti ada beberapa pertanyaan. Ya. Baik. Siap. Baik. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan dari Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui sistem elektronik, Ibu Enzlin Saria SC MSI. Selamat pagi Ibu Enzlin. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Iya, silakan dengan pemaparannya hari ini Bu. Terima kasih Bapak Ibu. Selamat datang dan selamat datang bagi Bapak Ibu semua dan terima kasih sudah mengikuti acara Siplah ini. Hari ini saya mendapatkan tugas dari panitia untuk menyampaikan materi mengenai
kemudahan perizinan di bidang perdagangan melalui sistem elektronik. Slide selanjutnya. Jadi Bapak Ibu mungkin sudah mendengarkan tadi dari berbagai narasumber bagaimana potensi dari e-commerce ini di masa saat ini, di era digital saat ini, terutama di masa-masa pandemi ini. Oleh karena itu pemerintah juga sudah menyediakan berbagai macam program untuk mendukung pelaku usaha untuk beraktivitas di online. Termasuk dalam pengadaan SIPLA ini, terutama bagi pelaku usaha level UMKM. Nah, Kementerian Perdagangan juga untuk mendorong peningkatan daya saing pelaku usaha, ini juga salah satunya adalah membantu pelaku usaha UMKM ini, pelaku usaha lokal untuk bisa bertransformasi, tidak hanya berjualan secara offline, namun juga berjualan secara online, atau yang biasa dikenal sebagai omnichannel. Jadi penerapan omnichannel dalam melakukan kegiatan usaha ini adalah penerapan usaha yang memanfaatkan jalur distribusi secara offline maupun online. Nah, manfaat omnichannel bagi pelaku usaha ini sendiri adalah bagi konsumen bisa menemukan berbagai macam pilihan barang dengan harga yang kompetitif dan bisa mereka dapat memperoleh harga produk yang sesuai dengan budget mereka. Kemudian juga bagi pelaku usaha ini memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk mempunyai jangkauan yang lebih luas terhadap pemasaran produk-produknya. Kemudian juga bisa memperoleh informasi mengenai experience berbelanja di masing-masing platform, karena berbagai macam platform sekarang juga menawarkan berbagai macam fasilitas untuk bisa mendukung perdagangan online ini, seperti fasilitas free ongkir, kemudian juga untuk bagi pelaku UKM seperti warung juga ada aplikasi sendiri yang bisa memudahkan para pelaku usaha ini memperoleh barang dan jasa yang akan dia jual kembali ini dengan harga yang cukup kompetitif. Kemudian untuk mendukung kegiatan e-commerce ini sendiri, Kementerian Perdagangan memiliki berbagai macam program, ada program pembinaan, kemudian program juga fasilitator edukasi e-commerce yang berfungsi untuk mendampingi UKM berjualan online. Nah, selain program-program tersebut di dalam ketentuan perdagangan PP 80 tahun 2019 dan Permendak 50 tahun 2020 yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan e-commerce, ini juga diatur mengenai perizinan. Prinsip dasar dari pengaturan perizinan usaha dalam perdagangan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan e-commerce ini adalah memberikan kemudahan dan jaminan legalitas bagi para pelaku usaha. Nah, para pelaku usaha di dalam e-commerce ini dibagi tiga, ada merchant, ada penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik atau yang dikenal dengan platform, penyedia platform atau aplikasi untuk berdagang e-commerce, dan juga penyedia sarana perantara. Bagi Bapak Ibu yang bergerak di bidang yang berperan sebagai merchant ini adalah pelaku usaha yang memanfaatkan platform pihak yang disediakan oleh pihak lain untuk berdagang. Kalau di dalam SIPLA ini mungkin bisa dianggap sebagai penyedia jasanya. Nah, kemudian perizinan yang diberikan adalah perizinan yang saat ini berlaku untuk aktivitas perdagangan offline, ini juga akan berlaku untuk aktivitas online. Jadi Bapak Ibu yang sudah memiliki izin usaha yang ada saat ini, yang existing saat ini, bisa langsung dipergunakan untuk aktivitas online. Seperti buat teman-teman UKM mungkin tanda daftar NIB dan juga UMK. Nah, ini bisa langsung digunakan untuk aktivitas perdagangan online. Kemudian melalui kegiatan ini kami mengajak Bapak Ibu semua, mari untuk ikut berpartisipasi di dalam pengadaan pemerintah, seperti tadi sudah disebutkan dari narasumber sebelumnya, bahwa pemerintah untuk mendukung kemajuan UKM memberikan peluang yang sangat besar bagi Bapak Ibu semuanya untuk ikut bergabung dalam pengadaan pemerintah. Salah satunya adalah melalui SIPLA ini.
karena pengadaan pemerintah ini cukup besar nilainya dan merupakan peluang pasar bagi Bapak Ibu semua untuk bisa berpartisipasi sebagai penyedia di dalam pengadaan-pengadaan pemerintah termasuk pengadaan Siplah ini. Informasi pengadaan Siplah ini bisa Bapak Ibu peroleh di siplah.kemendikbud.go.id. Di sini semua informasi telah tersedia dan kemudian juga melalui acara ini kami mengharapkan dukungan dari kita semua, dari terutama aparat pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat. Mari kita dukung dan bantu bersama memfasilitasi teman-teman pelaku usaha yang menjadi binaan kita untuk bisa masuk dan berpartisipasi dalam pengadaan pemerintah, terutama pengadaan Siplah ini, agar mereka juga bisa berdaya saing dan juga bisa menikmati dan berjaya di negeri sendiri melalui peluang-peluang pasar yang ada di negeri kita. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Terima kasih Ibu Enzlin Saria dari Kepala Seksi Pelaku Usaha Perdagangan melalui Sistem Elektronik Kementerian Perdagangan. Ibu Enzlin tetap terkoneksi bersama kami ya Bu? Ya, baik. Baik, kami juga ingin menyapa kembali partisipan yang mengikuti kegiatan gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan. Acara ini disaksikan oleh Kota Singkawang, lalu Disdikbud Bengkayang, ada juga Inspektur Bual Sulawesi Tengah, Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Partisipan dari Regional 3 meliputi wilayah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kita ikuti pemaparan dari Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder dari hadir bersama kita dari BKPM Ibu Septria Kristina STP MAB. Selamat siang Ibu Septria. Ya, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Salam sehat. Salam sehat juga. Silakan Ibu untuk pemaparannya. Ya, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan Ibu yang masih semangat ya untuk mengikuti sinergi kebijakan pengadaan barang dan jasa satuan pendidikan. Kami dari BKPM sangat mendukung sekali program dari Kemendikbud ini. Nah, untuk pelaku usaha tidak perlu khawatir karena di masa pandemi ini kita perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik ini sudah kami lakukan sejak bulan Juli 2018. Jadi pada saat pandemi saat ini tidak terlalu berpengaruh kepada sistem perizinan yang ada di Indonesia. Nah, untuk sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau biasa kita kenal dengan OSS atau Online Single Submission, ini Bapak dan Ibu bisa memproses izinnya kapanpun dan dimanapun. Karena sistem ini dilakukan secara online, jadi selama 24 jam Bapak dan Ibu bisa mengurus perizinan, terutama khususnya untuk di izin usaha mikro. Nah, untuk perizinan melalui OSS, kami sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di KL, kemudian sudah terintegrasi dengan sistem yang ada di daerah, yaitu di DPMPTSP. Kemudian kami juga sudah terintegrasi dengan AHU online, dengan sistem pajak atau KSWP, kemudian Disduk Capil, dan sistem lainnya. Untuk mekanisme perizinan saat ini, jadi pelaku usaha ini untuk yang permohonan non perseorangan kecuali kantor perwakilan, jadi pelaku usaha ini harus membuat badan hukumnya dulu ke notaris. Kemudian badan hukum tersebut didaftarkan ke Kumham melalui sistem AHU online, nanti datanya akan ditarik ke sistem OSS. Nah, untuk perizinan pelaku usaha, khususnya di izin usaha mikro, jadi pelaku usaha tersebut bisa langsung melakukan perizinannya ke OSS, jadi tidak perlu ke notaris. Kemudian untuk jenis permohonan perizinan berusaha dan sektor dalam OSS, jadi sudah hampir sebagian besar ini kami proses di OSS. Nah,
tapi ada beberapa sektor yang belum diproses di OSS seperti sektor keuangan, pertambangan, minyak dan gas bumi, karena memang izin di sektor tersebut masih memerlukan verifikasi secara manual karena berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam dan sektor keuangan. Kemudian untuk izin usaha mikro, ini kami mengambil kriteria sesuai dengan Undang-Undang UMKM, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Jadi untuk kriteria, ini kami untuk izin usaha mikro, ini memiliki kekayaan bersih sampai dengan 50 juta rupiah di luar tanah dan bangunan untuk tempat usaha. Kemudian untuk usaha kecil, ini kekayaan bersihnya berkisar antara 50 juta rupiah sampai dengan 500 juta rupiah di luar tanah dan bangunan. Kemudian untuk usaha menengah ini berkisar antara 500 juta sampai dengan 10 miliar rupiah. Nah, ini kriteria yang kami tanam di dalam OSS. Next. Kemudian untuk proses perizinan berusaha melalui OSS, jadi pelaku usaha pertama mendaftarkan usahanya untuk mendapatkan NIB. Jadi semua pelaku usaha ini harus memiliki identitas berusaha, yaitu yang disebut dengan NIB. NIB adalah nomor induk berusaha. Nah, NIB ini berlaku sebagai pendaftaran penanaman modal, atau Bapak dan Ibu mungkin dulu kenalnya dengan izin prinsip penanaman modal, baik PMA, penanaman modal asing, maupun PMDN, atau penanaman modal dalam negeri. Dan untuk izin usaha mikro pun ini harus memiliki NIB. Nah, NIB juga berlaku sebagai tanda daftar perusahaan atau TDP. Dan NIB juga berlaku sebagai angka pengenal impor dan nomor induk kepabeanan. Nah, selanjutnya setelah pelaku usaha memiliki NIB, kemudian pelaku usaha bisa mengurus izin usahanya di OSS. Nah, untuk izin usaha untuk usaha non perseorangan dan perseorangan menengah, ini nanti ada komitmen yang harus dipenuhi, yaitu komitmen prasarana dasar. Di sini ada komitmen izin lokasi, izin lingkungan, IEB, dan SLF. Jadi setelah mendaftarkan di OSS, apabila komitmennya belum terpenuhi, maka akan terbit dahulu izin usaha belum berlaku efektif. Tapi apabila pelaku usaha sudah memenuhi komitmennya, maka nanti akan terbit izin usaha berlaku efektif. Kemudian apabila pelaku usaha membutuhkan izin operasional komersial, maka nanti pelaku usaha bisa memilih di OSS izin apa saja yang diperlukan, misalnya izin edar. Nah, nanti pelaku usaha bisa mengurus pemenuhan komitmen atas izin operasional komersial tersebut ke KL atau DPM PTSP sesuai dengan kewenangannya. Nah, apabila pelaku usaha sudah memenuhi komitmennya, maka nanti akan terbit di OSS izin usaha operasional komersial yang berlaku efektif. Nah, untuk izin untuk usaha mikro kecil, ini apabila pelaku usaha mendaftarkan NIB-nya, maka nanti selain terbit NIB, maka nanti akan langsung terbit izin usaha mikro kecil. Jadi ada kemudahan perizinan untuk sektor usaha mikro kecil. Nah, di sini juga tidak ada komitmen yang harus dipenuhi karena izin usahanya langsung otomatis berlaku efektif. Nah, apabila nanti pengusaha di usaha mikro kecil membutuhkan izin operasional komersial, maka nanti pelaku usaha tersebut juga bisa mengurus pemenuhan komitmennya ke KL atau DPM PTSP sesuai dengan kewenangannya. Next. Ya, kemudian untuk integrasi ini OSS saat ini sudah terintegrasi dengan sistem KL dan daerah. Ini melalui web form, yaitu web form yang ada di DPM PTSP dan web form yang ada di KL. Tapi nanti ke depannya untuk sistem yang ada di daerah ini akan digabungkan melalui sistem Si Cantik yang dibangun oleh Kominfo. Jadi nanti ke depannya OSS akan terintegrasi dengan Si Cantik dan sistem yang ada di KL. Nah, kemudian untuk pelaku usaha ini
satu identitas, satu pelaku usaha ini hanya bisa memiliki satu NIB. Jadi nanti untuk perusahaan yang non perseorangan ini apabila dia memiliki berbagai bidang usaha sesuai dengan KBLI, maka nanti akan terbit izin usahanya berdasarkan sektornya masing-masing. Jadi misalnya pelaku usaha tersebut bergerak di bidang perindustrian, maka nanti akan terbit izin usaha industri. Kemudian apabila perusahaan tersebut bergerak di bidang usaha perdagangan, maka nanti akan terbit izin SIUP ya, surat izin usaha perdagangan. Next. Nah, kemudian untuk perseorangan ini hanya memiliki satu NIB. Jadi nanti bisa kegiatan-kegiatannya dimasukkan ke dalam OSS, kegiatannya apa saja, tapi satu perorangan itu hanya memiliki satu NIB. Seperti kita hanya memiliki satu KTP. Next. Ya, kemudian untuk izin usaha mikro kecil, ini untuk satu perorangan atau satu NIB, ini nanti akan bergerak misalnya ada di beberapa usaha, beberapa KBLI. Maka nanti terbitnya adalah satu izin usaha mikro. Next. Ya, nanti apabila Bapak dan Ibu kesulitan untuk pengisian di dalam sistem OSS, nanti Bapak dan Ibu bisa mengakses ke website yang terlampir di paparan kami, dan Bapak dan Ibu juga bisa konsultasi langsung ke BKPM atau bisa konsultasi melalui call center atau melalui email, seperti alamat yang tercantum di paparan kami. Mungkin demikian paparan dari kami. Terima kasih atas waktunya. Kami kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ibu Septria Kristina STP MAB selaku Kasubdit Pemantauan Kepatuhan Perizinan Berusaha Sektor Sekunder. Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan kami secara virtual, terima kasih Anda masih setia di kegiatan Gelar Wicara Sosialisasi Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan. Beberapa pertanyaan sudah dikirimkan, baik itu melalui kanal YouTube atau juga Zoom. Untuk beberapa pertanyaan kita ingin respon terlebih dahulu. Kita ingin ke Pak Henry Eko Hapsanto. Ini ada pertanyaan dari Bapak Anwar Mikharahap selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Kapuas, Bapak, di Kapuas Barat. Bagaimana implementasinya pengadaan barang dan jasa, di mana di daerah kami, khususnya di Kabupaten Kapuas, sampai saat ini masih tidak ada UMKM, Pak, yang bergabung ke aplikasi online Sipla. Jadi kami selaku pihak sekolah sudah berusaha meminta kepada beberapa pelaku usaha untuk bergabung, tetapi sampai sekarang belum ada yang berminat. Mohon untuk penjelasannya, Pak, silakan. Baik, terima kasih Pak Anwar pertanyaannya. Ini memang jadi tantangan buat kita bersama ya. Makanya ini salah satu kenapa Kemendikbud menginisiasi kegiatan ini, sosialisasi kami berkolaborasi dengan kementerian-kementerian terkait, baik kementerian teknis maupun lembaga pengampu. Ketidakadaan UKM ini di surat edaran Pak Menteri juga sebenarnya sudah menghimbau ke para kepala daerah agar dibuat sebuah regulasi atau sebuah kebijakan atau mungkin juga pendampingan juga untuk UKM-UKM lokal yang ada di sekitar sekolah atau ada yang di masing-masing wilayah itu bisa berpartisipasi aktif. Dan ini tidak mungkin kalau tidak didukung oleh para pembuat kebijakan yang ada di daerah. Nanti mungkin kalau dari Kemendagri tadi di awal ya, mungkin bisa ini juga. Mungkin dari teman-teman atau Bapak Ibu narasumber lainnya juga mungkin bisa menanggapi juga. Kurang lebih jawabannya itu. Jadi memang ini kalau istilahnya itu vendor engagement atau penambahan jumlah penyedia ini menjadi tantangan terbesar sekarang. Kami berharap memang seiring waktu penambahan ini juga semakin meningkat sehingga sekolah ketika ingin melakukan pendidikan yang berkualitas, yang bermutu, kebutuhan logistiknya ini bisa terpenuhi secara mudah. Gitu.
Mungkin itu Mbak. Iya, ada lagi Pak Hendri Eko dari Ibu Dr. Anda Nasriah MPD mau bertanya, sebetulnya yang bertanggung jawab untuk mensosialisasikan SIPLAH kepada penyedia jasa ini siapa? Apakah Dinas Pendidikan atau pemerintah setempat? Nah ini menarik sekali pertanyaannya. Ini juga Bapak Ibu dari kementerian lain juga ada di sini. Kami juga mengundang dari banyak dinas terkait, mungkin yang hadir di kanal Zoom ataupun di YouTube juga dari banyak pihak ya. Tadi saya sempat lihat dari Dinas Perdagangan, dari Dinas Kominfo juga ada di masing-masing daerah. Jadi kalau ditanya siapa yang bertanggung jawab sosialisasi, saya rasa semua pihak punya peran aktif masing-masing. Karena ini kan sesuai arahan Pak Presiden tentang UMKM, tentang pemulihan ekonomi, ini kan sudah menjadi kebijakan nasional. Saya rasa tidak perlu saling menunggu, siapapun bisa mengadakan sosialisasi terkait ekosistem logistik sekolah. Jadi mungkin kalau lebih mudah itu mungkin kalau SIPLAH kadang kan itu Kemdikbud. Nah ini jangan ada paradigma seperti itu. Pendidikan ini kan menjadi misi nasional, semua pihak terlibat dan ya semua juga boleh kita mengadakan sosialisasi, silahkan dimanfaatkan. Yang pasti tujuan dari Kementerian Pendidikan tentu saja itu bagaimana sekolah bisa menyelenggarakan pendidikan yang bermutu. Baik, terima kasih Pak Hendri Eko Hapsanto STMAP selaku penyelia sistem elektronik pengadaan barang dan jasa Satuan Pendidikan. Kita tersambung bersama staf Sekretariat Deputi Bidang Produksi dan Pemasaran Ibu Ina Marwantina. Selamat siang Ibu Ina. Selamat siang Ibu. Terima kasih sudah bergabung bersama kami siang hari ini. Iya, Ibu Ina ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa direspon ini Bu dari harga SIPLAH rata-rata tinggi bila dibandingkan dengan harga yang langsung ke toko. Begitu pula barang yang ada di kampung seperti pasir, kayu, dan kalau harus lewat SIPLAH jadinya kemahalan. Tolong seperti apa Bu penjelasannya atau ada kajian yang akan dilakukan? Baik, terima kasih Bu. Menarik Bu pertanyaannya terkait harga ya Bu ya. Memang ini juga jadi concern kita karena bagaimana kita dari Kementerian Koperasi mendorong UKM bisa masuk namun juga bisa bersaing begitu Bu. Tapi memang ini kembali lagi menjadi PR kita bersama di pemerintah, di pemegang kebijakan baik itu Kementerian Koperasi UKM maupun Kemdikbud sebagai penyelenggara SIPLAH bahwa bagaimana memastikan bahwa memang kita mendapatkan harga terbaik tapi tetap UKM bisa maju dan bisa ikut berkompetisi di dalam SIPLAH tersebut, Ibu. Jadi untuk beberapa yang masih misalkan tadi ada concern beli langsung masih lebih murah, justru ini yang sedang kita lakukan. Kita ingin mengencourage semua UKM-UKM yang masih belum ikut secara online, itu kita digitalisasikan atau kita online-kan sehingga nanti yang tadinya beli langsung bisa lebih murah, beli online pun juga bisa harganya bisa bersaing begitu Bu, dan UKM bisa tetap ikut terlibat di dalam platform SIPLAH tersebut gitu. Ya. Baik, Ibu Ina, ini ada pertanyaan juga dari Dinas Pendidikan Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Bu. Mereka bertanya terkait dengan bagaimana jika terdapat harga SIPLAH lebih mahal dari toko offline tersedia, lalu juga tidak terdapat toko online di setiap daerah, sosialisasi SIPLAH ke UMKM setiap wilayah kewenangan siapa, lalu bagaimana dengan NPWP sekolah? Apakah harus menggunakan NPWP dinas? Mohon penjelasannya. Ya, terima kasih Bu. Tadi saya setuju sebetulnya dengan tadi juga pertanyaannya hampir mirip dengan yang ditujukan kepada Pak Henry. Sebetulnya ini kalau ditanya sosialisasi ini tanggung jawab siapa? Saya setuju dengan Pak Henry bahwa ini sebetulnya adalah kerja bersama. Jadi kolaborasi antar kementerian memang harus diperkuat gitu Bu. Karena UMKM di Indonesia sendiri kan itu jumlahnya memang tidak sedikit, ada puluhan juta, sehingga memang diperlukan kolaborasi khusus. Kami dari Kementerian Koperasi dan UKM sendiri saat ini terus Bu melalui dinas-dinas koperasi dan atau dinas yang bidangin koperasi dan UKM yang ada di daerah, terus kami informasikan bahwa ada peluang pasar yang sangat
bagus di Siplah, di mana sekolah bisa membeli melalui aplikasi tersebut dan diprioritaskan untuk produk UKM. Jadi ini terus kita lakukan juga, Bu. Tadi juga sudah saya catat beberapa masukan dari daerah, ada beberapa daerah yang masih kesulitan mencari penyedia UKM, itu juga sudah kami catat jadi masukan buat kami untuk terus kami mendorong dan kolaborasi nanti dengan dinas-dinas terkait di daerah untuk bisa masuk, untuk bisa meng-onboardingkan atau mendampingi usaha UKM-UKM yang saat ini masih berjualan offline atau masih berjualan secara manual atau masih konvensional untuk masuk ke dalam digital. Dan terkait dengan pertanyaan tadi terkait dengan NPWP, sekolah dan daerah, mungkin itu lebih bisa dikomunikasikan dari teman-teman Kemdikbud atau teman-teman dari LKPP yang memang lebih mengatur terkait dengan administrasinya, Bu, begitu. Baik, Ibu Ina, terima kasih atas penjelasannya. Pak Henry Eko ingin merespon dari pertanyaan dari Dignas Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Silakan, Pak Henry Eko. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik sekali sebenarnya memang, dan ini yang menjadi salah satu alasan atau menjadi salah satu background dibuatnya sosialisasi ini atau kolaborasi ini. Pertama terkait harga. Jadi kalau kita bicara kebijakan pengadaan yang ada di di Perpres 16 2018, kemudian diampu oleh LKPP dan diamanatkan oleh Kemdikbud ya. Kalau bicara efektif dan efisien, harus bicaranya dari skopnya itu global, nasional, mohon maaf. Jadi pengadaan yang efektif efisien itu dapat tercapai secara nasional, artinya ketika ada selisih harga, harga yang offline dengan harga yang di Siplah lebih mahal misalnya, tetapi dari secara efektif dan efisien, ada efisiensi yang didapat ketika sekolah belanja secara online. Pertama dari sisi pencatatan. Ketika Bapak Ibu belanja melalui daring, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu bisa langsung mendapatkan informasi terkait serapan. Nah, ini salah satu sisi efisiensi anggaran, sebenarnya juga ini salah satu efisiensi anggaran ya, secara nasional, secara global. Ketika rekapitulasi serapan ini bisa didapat datanya secara cepat, secara tepat, tentu saja negara juga akan lebih efektif dalam menjalankan pemerintahan. Jadi selama harganya masih wajar, di Permendikbud 14 2020 itu pasal 3-nya sudah menyebutkan satuan memperoleh barang yang tepat dari sisi kualitas, kuantitas, waktu, dan lokasi. Jadi indikatornya ada 4, kualitas dulu, kemudian kuantitas, waktu, dan lokasi. Nah, ketika barangnya misalnya disandingkan sama ya, misal air minum dalam kemasan mereknya sama, ukurannya sama, nah disandingkan baru ngomong secara harga. Nah, kalau harganya selisih mahal, asalkan masih wajar dalam artian tidak dikali 2 kayak kemarin sempat terjadi waktu awal-awal COVID kan, harga masker tiba-tiba naik berlipat-lipat. Nah, selama harga masih wajar, itu negara tentu saja akan lebih efektif dan efisien ketika Bapak Ibu belanja secara online. Karena efektif efisiennya dilihat dari secara global ya, secara nasionalnya, serapan-serapan bisa langsung tercatat. Kemudian tadi kalau masalah NPWP, ini memang karena ada edaran baru dari Kemenq, ini juga kami mungkin juga harus ada sinergi lagi dengan Kemendagri terkait NPWP sekolah yang harus ngikut ke KPA-nya atau menjadi NPWP dinas. Kita double tanda karena dari sisi regulasi pengadaannya itu boleh untuk semua dana, boleh sumber dana manapun, baik dari dana daerah maupun dari dana pusat, pemerintah pusat. Nah, ini kalau pakai NPWP dinas tentu saja akan terbatas, sekolah tidak bisa mencantumkan NPWP tersebut untuk dana-dana dari pusat untuk belanja. Ini memang perlu banyak lagi pembicaraan dengan Kemendagri dan Kemenq soal NPWP ini. Mudah-mudahan dalam waktu dekat
sudah ada solusi yang bisa diberikan gitu. Mungkin itu, Mbak. Baik, Pak Hendreko, terima kasih atas penjelasannya. Saya ke Pak Sumarno. Pak Sumarno, ada pertanyaan ini dari SMA Negeri 1 Awayan. Apakah ada kebijakan untuk daerah 3T, Pak? Selama ini terkendala dengan jaringan internet. Kami sudah konsultasi ke pihak Telkom, tetapi ternyata di jalur Telkom belum bisa menjangkau sekolah kami SMA Negeri 1 Awayan Kabupaten Balangan. Pak Sumarno, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, bahwa sampai saat ini Kementerian Kominfo masih terus melakukan pembangunan infrastruktur, terutama di daerah 3T. Nah, tentunya kita sadari bersama bahwa Indonesia ini terdiri dari banyak pulau dan gunung, sehingga tentunya sinyal internet ini tidak bisa berjalan normal sebagaimana mestinya, karena dengan terhalang bukit atau gunung pun sinyal itu akan tidak bisa dilanjutkan. Itu 3T itu merupakan perhatian khusus untuk bisa dibangun BTS atau tower, sehingga nantinya transaksi secara internet atau berselancar di dunia maya akan bisa berlangsung dengan baik. Karena sampai saat ini pun daerah-daerah di pedalaman seperti puskesmas, sekolah sudah bisa melakukan komunikasi secara baik, bisa menggunakan internet dengan lancar setelah dilakukan pembangunan BTS di daerah tersebut. Apabila di daerah SMA Negeri 1 belum bisa melakukan internet secara baik, mohon bersabar agar diinfokan ke Kominfo menjadi target tahun 2021 ini agar bisa dilakukan pembangunan di daerah tersebut. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sumarno. Kita ingin sapa terlebih dahulu para partisipan yang masih bersama kita mengikuti kegiatan hari ini. Partisipan dari Regional 3, ada Kalimantan Barat, lalu Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, ada juga dari Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Terima kasih masih setia bersama kami, termasuk juga yang ada di Kota Singkawang, ada Disdikbud Bengkayang juga yang masih bersama kami, lalu dari Inspektur Bual Sulawesi Tengah dan Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin Kalimantan Selatan. Kita beralih ke Ibu Enzelin. Ibu Enzelin, ada pertanyaan juga ini yang disampaikan oleh para partisipan. Apakah bukti transaksi elektronik ini memiliki kekuatan secara hukum, Ibu Enzelin? Untuk bukti transaksi elektronik ini memiliki kekuatan hukum, bahkan jika melihat ketentuan di dalam PP-nya ini, untuk transaksi-transaksi yang keuangan ini wajib disimpan dalam jangka waktu 10 tahun. Gitu. Ini nanti yang menyimpan biasanya memang teman-teman dari selain dari sebagai merchant-nya juga pelaku usaha penyedianya juga nanti dari platformnya juga wajib menyimpan. Baik. Demikian, Bu. Terima kasih Ibu Enzelin. Saya ke Ibu Septria Kristina STPMAB. Ini pertanyaan dari Bapak Muhammad Lutfi Henrianto dari Kalimantan Tengah, tepatnya di SMP Negeri 2 Pulau Malang. Untuk pendaftaran IUKM, penyedia kecil daerah 3T bisa tidak disederhanakan. Misalnya 1 NPWP, penyedia, lalu 2 syarat domisili, KTP atau KK, ketiga nomor rekening, dan keempat rekomendasi sekolah. Silakan Ibu Septria. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan dari Bapak Muhammad Lutfi, untuk izin usaha
mikro ini dari OSS kami sudah memberikan kemudahan karena dengan pengusaha atau pelaku usaha izin usaha mikro dengan mengurus step di NIB, tapi nanti terbitnya akan ada dua, yaitu NIB dan IUMK, izin usaha mikro kecil. Jadi Bapak dan Ibu, kemudian itu kemudahan untuk izin usaha mikro. Kemudian di dalam kelengkapan data atau dokumen yang diperlukan untuk pengurus NIB, itu datanya itu kan sudah terintegrasi dengan Disduk Capil ya. Jadi dengan nomor KTP itu apabila tidak ada masalah, maka nanti akan diverifikasi oleh OSS, NIB-nya bisa terbit. Kemudian NPWP. NPWP juga pelaku usaha ini harus memiliki NPWP. Nah, NPWP ini nanti pelaku usaha tetap harus mengurus di kantor pajak untuk mendapatkan NPWP. Jadi untuk izin usaha mikro itu sudah diberikan kemudahan oleh pemerintah. Mungkin demikian jawabannya. Terima kasih. Baik. Terima kasih Ibu Septria. Terakhir mungkin Pak Hendri Eko ingin memberikan closing statement, Pak. Silakan. Baik, saya rasa dari teman-teman, dari Bapak Ibu narasumber itu sudah luar biasa sekali penyampaiannya. Kalau kami mungkin closingnya ya kita singkatkan lagi kolaborasinya supaya visi misi pendidikan yang bermutu sesuai dengan undang-undang sistem pendidikan nasional itu bisa tercapai. Mungkin itu. Baik, Pak Hendri, terima kasih. Lalu Bapak Ibu narasumber yang sudah hadir di siang hari ini, terima kasih. Dan para partisipan yang mengikuti kegiatan kami secara virtual, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan lanjutkan obrolan bersama dengan beberapa narasumber kami di kesempatan kali ini. Tetapi kita akan jeda gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan akan kembali setelah jeda berikut ini. Proses pengadaan barang dan jasa di sekolah kini lebih mudah karena dilakukan secara online. Dengan sistem informasi pengadaan di sekolah atau SIPLAH, pihak sekolah lebih leluasa mencari perbandingan harga. Tidak hanya itu, prosedur pencarian barang hingga pembayaran berlangsung lebih cepat tanpa dipungut biaya apapun. Pihak sekolah pun dapat mendokumentasikan bukti transaksi secara tepat. Data transaksi pengadaan di sekolah secara real time membantu Kemendikbud mengambil kebijakan dalam pengadaan barang dan jasa. Penyederhanaan proses pengadaan barang dan jasa di sekolah melalui dana BOS juga telah mendorong UMKM dan penyedia lokal ke pasar nasional. Dengan SIPLAH, mereka mendapatkan data pembeli yang terverifikasi oleh Kemendikbud. Dan platform SIPLAH menjamin kepastian pembayaran secara online karena pihak sekolah hanya bisa berbelanja sesuai dana BOS yang tersedia. Terima kasih Bapak Ibu yang masih bersama dalam gelar wicara sosialisasi surat edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan. Dan kali ini
Kita akan berbincang bersama dengan marketplace dari Mitra Sipla. Sudah hadir bersama kami di stage, kita ingin sapa terlebih dahulu di siang hari ini. Yang pertama selaku manajer pemasaran dari PT Yudeka Bookhouse ada Bapak Sumarsudi. Selamat siang Pak Sumarsudi. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Selain Pak Sumarsudi juga hadir bersama kita di hari ini selaku Vice President Corporate Sales Public Sector dari PT Global Digital Niaga, Bapak Jansen Cokro. Selamat siang Pak. Sehat siang hari ini ya Pak ya? Sehat dan harus semangat tentunya. Baik, kita juga ingin menyapa kembali Kadif Markom dan PR PT Ladang Karya Husada Bapak Aditya Akbar Putra Pradana. Pak Aditya, Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Waalaikumsalam Ibu, selamat siang. Kabar sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat selalu Ibu. Baik, ada juga selaku Marketing Manager dari PT Pesona Edukasi Bapak Yahya Rizky. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Yahya. Waalaikumsalam, selamat siang Ibu. Salam sehat siang hari ini. Salam sehat selalu. Baik, acara kita juga diikuti secara virtual oleh partisipan dari Regional 3. Ada dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, lalu Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara. Hari ini juga tersambung melalui Zoom dua narasumber kita. Kita ingin sapa terlebih dahulu dua narasumber melalui aplikasi Zoom. Yang pertama Business Development, Sipla.id, Ibu Safitri Indah Mulyani dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Safitri. Ya, waalaikumsalam Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Masih semangat kita siang hari ini ya Bu? Iya, semangat terus Bu. Baik. Ibu Safitri, ada juga platform operation eksekutif dari PT Metra Plaza, Ibu Rahma Dinayu Susanti. Assalamualaikum, selamat siang Ibu Rahma. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Terima kasih sudah berkenan bergabung bersama kami di sini Bu. Baik, saya ke narasumber yang ada di stage terlebih dahulu. Kalau tadi sudah dijelaskan bagaimana sesungguhnya support yang cukup luar biasa, sinergi yang banyak dari semua lapisan, semua kalangan terkait dengan ini. Tapi kita ingin ke masing-masing terlebih dahulu. Saya ke Pak Sumarsudi dulu. Pak ingin bertanya tentang kalau kita melihat kondisi seperti ini, sebetulnya filosofi apa, filosofi bisnis apa yang terkait dengan Siplah ini Pak? Baik, terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk Bapak Ibu di Regional 3, Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Saya Sumarsudi dari perwakilan PT Yudeka Bookhouse, salah satu marketplace yang ditunjuk oleh Kementerian. Jadi begini Ibu yang saya hormati, pada awalnya Yudeka Bookhouse adalah toko buku online. Semenjak tahun 2006, pada tahun 2019 ini kita ditunjuk menjadi salah satu marketplace di kementerian. Jadi pada dasarnya kita memang sudah terbiasa dengan penjualan online, terutama penjualan buku dan kebutuhan sekolah lainnya. Sehingga ketika kita masuk di Siplah dan ikut mendukung program kementerian, kita berharap dengan keterlibatan kita bisa membantu sekolah dalam pembelanjaan PBJ agar bisa lebih efektif, efisien, akuntabel, dan lebih transparan. Kira-kira itu Ibu dari filosofi kami dari Yudeka Bookhouse sebagai salah satu mitra daring di Siplah Kementerian. Demikian Bu. Pak Jansen Cokro, bagaimana Bapak melihat filosofi bisnis seperti apa sih Pak di Siplah ini? Ya, terima kasih Bu. Jadi kalau dari blibli.com kebetulan kami mempunyai tagline itu kamu nomor satu. Jadi dengan tagline ini kita ingin mencapai bahwa customer satisfaction itu adalah tujuan kami. Sehingga dengan tagline tersebut, jadi filosofinya terhadap terkait dengan Siplah ini adalah kami ingin memenuhi seluruh keinginan, kemauan dari stakeholder yang ada. Sehingga apa yang ingin dicapai dari setiap stakeholder yang ada itu bisa terpenuhi dengan Siplah ini. Siapa itu stakeholder? Itu semua yang terlibat di dalam Siplah, di dalam ekosistem ini.
baik itu merchant, penjual, mereka bisa memasarkan produknya ke seluruh Indonesia, dan itu pembeli adalah satuan pendidikan seluruh Indonesia bisa memilih produk kebutuhan sekolahnya di siplah.blibli.com. Selain daripada itu juga tentunya pihak kementerian pemerintah di sini yang bisa mendapatkan laporan dari setiap transaksi penggunaan dana BOS sehingga tujuan untuk transparansi akuntabel itu tercapai. Dan pihak-pihak lainnya tentunya terkait dengan Siplah ini. Dari kita sebagai platform kita akan berupaya untuk terus meningkatkan kemampuan kapasitas kita sehingga dapat memenuhi seluruh keinginan dari stakeholder itu. Itu filosofi kami, Bu. Oke, itu dari PT Global Digital Niaga. Bagaimana dengan PT Ladang Karya Husada, Pak Aditya? Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan. Seperti nama Siplah Toko Ladang sendiri, itu Toko Ladang itu filosofinya menggambarkan tempat yang tidak akan ada habisnya. Jadi baik itu mau menanam dan memanen, ibaratnya mau berbelanja ataupun mau berjualan, itu bisa meliputi segala elemen masyarakat. Baik itu dari mitra penjual, itu mulai dari individu sampai berbadan usaha pun kita bisa berjualan di Siplah Toko Ladang. Dan baik itu dari pembeli dari sekolah manapun, itu bisa berbelanja di Siplah Toko Ladang. Jadi ibaratnya ladang yang bisa dipakai atau semua elemen masyarakat dapat berpartisipasi di dalam ekosistem tersebut. Itu aja sih, Ibu. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Aditya. Pak Yahya Rizky dari PT Pesona Edukasi, bagaimana Bapak melihat filosofi bisnis ini, Pak? Ya, baik, terima kasih Ibu sebelumnya. Untuk Pesona Edu sendiri memang kita sudah bermain di dalam segmen pendidikan dan kita sebagai salah satu pelopor pembuatan buku digital kelas dunia. Terlebih khususnya kepada Siplah, kita memiliki pengalaman dulu sewaktu pengadaban buku LKPP, kita salah satu di antara 10, kemudian berubah menjadi 5, kita juga masuk. Dan ketika ada challenging untuk Siplah, bahwa kita merasa tertantang untuk agar UMKM dapat bergabung kepada program Siplah ini. Inilah yang menjadi challenging bagi Siplah Pesona Edu khususnya. Nah, kita merasa tertantang agar UMKM dapat bergabung dan dapat menggerakkan roda ekonomi supaya semuanya dapat berjalan seperti itu, Bu. Baik, terima kasih Pak Yahya. Saya ke Ibu Safitri dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Filosofi bisnis terkait dengan Siplah ini bagaimana? Kami dari PT Inti, kami adalah salah satu BUMN yang bertempat di Bandung. Sebagai BUMN kami mendukung kinerja atas program yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja pembelajaran sekolah di Indonesia, sehingga memang kami berusaha sekali mendukung program tersebut dengan terus meningkatkan sistem atau fasilitas yang telah disediakan oleh kami agar semua pihak yang terlibat, mau itu penyedia ataupun sekolah ataupun kepemerintahan, itu bisa sangat terbantu dengan adanya Siplah ini. Begitu, Bu. Baik, terima kasih Ibu Safitri. Ibu Rahmadinayu dari PT Metra Plaza, bagaimana? Ya, terima kasih Mbak. Jadi karena kami merupakan perusahaan yang berlatar belakang dari PT Telekomunikasi Indonesia yang memang sudah lama bergerak di berbagai produk digital, maka kami siap mendukung dan berperan aktif sebagai salah satu marketplace yang terpilih oleh Kemendikbud menjadi media berbelanja dan media berjualan untuk UKM melebarkan sayapnya. Baik, terima kasih. Untuk Bapak-Bapak yang ada di stage, kita juga menerima beberapa pertanyaan dari para peserta secara virtual, baik itu YouTube atau juga Zoom. Tapi tidak bisa semua. Tadi tertarik bahwa ini adalah upaya untuk membangkitkan UMKM, tapi di beberapa daerah
ini masih banyak UMKM yang belum bergabung. Nah, mungkin dari marketplace ada semacam suges atau juga support bagaimana agar UMKM ini dapat bergabung. Silakan Pak Sumarsudi lagi ya. Silakan Pak Sumarsudi. Baik Ibu, terima kasih. Bapak Ibu peserta sosialisasi, kalau Bapak Ibu yang ada di ruangan ini ataupun di Zoom pernah membuka linknya Eureka Book House, itu di halaman utama ada daftar UMKM ataupun penyedia seluruh Indonesia. Kita ada 4.232 toko atau penyedia. Bapak Ibu setiap kabupaten bisa klik selengkapnya, di situ bisa Bapak Ibu bisa melihat toko-toko yang ada di sekitarnya. Pada kesempatan ini kita juga seperti tadi disampaikan, kita sangat mendukung UMKM karena pemerataan penyedia di provinsi belum merata, terutama di Pulau Kalimantan dan Sulawesi. Kami membuka seluas-luasnya ke Bapak Ibu, terutama penyedia yang ada di daerah yang masih minim, agar segera mendaftar, atau pelanggan dari satuan pendidikan yang biasanya offline, biasanya melayani sekolah, agar segera mendaftarkan. Pada kesempatan ini juga kami menghimbau ke Bapak Ibu Kepala Dinas tingkat 2 ya, mungkin di daerah masing-masing banyak yang belum daftar, bisa disarankan untuk mendaftar ke marketplace Eureka Book House dan juga ke 5 marketplace lainnya, sehingga semakin banyak ikut di marketplace, berarti penyedia atau toko itu atau pelaku UMKM diberi kesempatan untuk bisa dilihat oleh satuan pendidikan, sehingga untuk mendukung agar UMKM bisa berjalan, bisa berkembang, saya pikir dengan langkah ini bisa dimulai dari sini. Demikian Ibu. Terima kasih. Pak Jansen mungkin bisa menjelaskan, banyak UMKM yang belum bergabung. Apa Pak dari PT Global Digital Niaga mungkin ada upaya-upaya atau hal-hal yang bisa disampaikan? Ya, terima kasih untuk pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian. Kami tentunya memohon bantuan kerjasama seluruh pihak. Karena ekosistem SIPLAH ini tidak akan bisa ada dan berjalan dengan baik tanpa keterlibatan seluruh pihak stakeholder untuk mensukseskan program SIPLAH ini. Oleh karena itu kami meminta bantuan dari pihak Bapak Ibu sekalian, baik dari pihak Dinas Kemenkop UKM setempat, baik dari Dinas Perindustrian setempat, maupun Dinas Perdagangan setempat. Mari bersama-sama menyarankan dari pihak UMKM-nya setempat, binaannya setempat, anggotanya setempat untuk mendaftarkan perusahaannya atau UMKM-nya ke dalam SIPLAH, baik itu siplah.blibli.com maupun siplah mitra marketplace lainnya. Selain daripada itu, untuk satuan pendidikan sebagai customer-nya, sebagai pembelinya tentunya, juga mungkin sudah ada langganan-langganan tempat berbelanja kebutuhan sekolahnya dari UMKM setempat atau dari toko-toko setempat di sekeliling sekitar sekolah, sehingga transaksi Bapak Ibu tetap bisa terjadi dengan langganan yang sudah ketahuan produknya, harganya, dan pengirimannya cepat karena berlokasi di dekat sekolah, tetapi tetap mengikuti ketentuan yang diberlakukan oleh Kemendikbud bahwa berbelanja dana BOS itu harus melalui SIPLAH. Oleh karena itu, untuk langganan-langganan dari Bapak Ibu sebagai satuan pendidikan atau langganan sekolah ini yang belum terdaftar, mari dianjurkan untuk mendaftarkan di SIPLAH. Kenapa? Karena tata caranya pun untuk pendaftaran di SIPLAH ini sangat mudah. Tentunya pasti sama dari cara pendaftaran itu, di mana perorangan diperbolehkan, UMKM diperbolehkan, badan usaha koperasi diperbolehkan. Mari gitu, kita mendukung ekosistem ini agar bisa sukses dengan cara terlibat, mengajak seluruh pihak UMKM yang ada di daerahnya diajarkan. Nah, apabila ada pertanyaan, ada kebingungan dalam cara pendaftaran, jangan ragu karena di siplah.blibli.com customer service kami 24 jam, 7 hari seminggu itu siap melayani Bapak Ibu
apabila ada pertanyaan dan kita akan memberikan solusi yang terbaik dengan cara bersama-sama. Makanya acara ini disebutnya kita bersinergi dan berharmonisasi, bukan hanya tugas dari pihak marketplace saja, bukan hanya tugas dari pihak Kemendikbud saja, tetapi seluruh elemen masyarakat, pemerintahan terlibat untuk mensukseskan UMKM ini agar bisa mendapatkan porsi terbesar dalam ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Jansen. Saya ke Pak Aditya Akbar dari PT Ladang Karya Husada. Ini adalah upaya untuk mendukung UMKM, tapi di beberapa daerah masih ada UMKM yang enggan untuk bergabung. Dari Pak Aditya, silakan. Iya, terima kasih Ibu atas waktu yang diberikan. Jadi terkait atau cara menyikapi UMKM yang belum bergabung di Siplah, kami memohon partisipasi dari Bapak Ibu yang melihat acara Zoom ini ataupun yang berada di ruangan ini agar lebih menginformasikan dan menyarankan, mungkin di kanan kiri Bapak Ibu semua mungkin ada mitra UMKM yang belum bergabung di Siplah. Ayolah mari kita ajak untuk mereka dapat bergabung di ekosistem Siplah ini. Di sini ada 6 marketplace, salah satunya Siplah Toko Ladang, dan semuanya memberikan kemudahan untuk Bapak Ibu semua mendaftar menjadi penyedia di Siplah 6-6-nya ini, yang 6 marketplace yang telah terdaftar di Siplah Kemendikbud. Semua memberikan kemudahan, semuanya memberikan layanan yang baik kepada Bapak Ibu semua. Jadi kami sangat meminta bantuan dari Bapak Ibu semua yang melihat acara ini. Ayolah kita ajak sama-sama. Kanan kiri ada yang punya usaha apa, belum mendaftarkan di Siplah, mari kita ajak agar dapat bergabung di Siplah. Karena kita sangat terbuka dan sangat membuka peluang sebesar-besarnya bagi seluruh mitra atau calon mitra yang akan bergabung di Siplah. Terima kasih Ibu. Terima kasih Pak Aditya. Pak Yahya Rizky dari PT Pesona Edukasi, masih banyak UMKM yang enggan bergabung di Siplah ini. Ada upaya atau cara yang dilakukan oleh PT Pesona Edukasi, Pak? Ya, baik, terima kasih. Sebelumnya mungkin waktu di awal sesi pertama dari kementerian juga sudah menjelaskan ada beberapa area yang signifikan penjualannya, namun ada beberapa daerah yang memang belum melakukan transaksi. Nah, dari sisi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah melakukan harmonisasi, yaitu salah satu contohnya dengan menggandeng UMKM khususnya di wilayah Jawa kemarin. Kita diundang sebagai narasumber juga, dan kami berharap bahwa ini dapat dilakukan terus bukan hanya di wilayah Jawa, melainkan di daerah-daerah khususnya 3T, Ibu, Bapak ya sekalian, supaya dapat menjangkau area-area yang sulit. Dan saya yakin sesuai acara ini bahwa di dalam Permen 8 sudah diputuskan satuan pendidik wajib melakukan transaksi di Siplah. Jadi sudah tidak ada lagi bagi satuan pendidik melakukan offline, yang sebelumnya offline tokonya belum mendaftarkan, mari didaftarkan. Kami semua dari karena marketplace saya yakin kita memiliki nomor customer service yang dapat dihubungi kapanpun. Dan pendaftarannya pun sangat mudah, sangat simpel bagi UMKM yang ingin mendaftar. Jadi kita dapat pastikan bahwa silakan dihubungi ke 6 marketplace, pilih yang mana yang mau, kita terbuka untuk pendaftaran UMKM tersebut. Terima kasih. Terima kasih Pak Yahya. Saya ke Ibu Safitri Indah Mulyani, TT Industri Telekomunikasi Indonesia. Ibu Safitri. Iya, Ibu Safitri. Ibu Safitri Indah Mulyani, Business Development Siplah.id dari PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Saya ke Ibu Rahmadina Yususanti dari PT Metra Plaza. Ibu Rahma. Ya, Ibu Rahma, bagaimana melihat masih ada beberapa UMKM di wilayah tertentu yang enggan bergabung di Siplah ini? Iya, baik Mbak. Untuk yang pertama mungkin sekolah bisa berkomunikasi dengan penjual yang ada di sekitar lingkungannya dulu. Itu memang untuk
diajak untuk mendaftar di Siplah agar roda perbelanjaannya itu bisa berjalan. Dan yang kedua, kebetulan kami juga banyak UMKM yang menjadi binaan dari PT-PT BUMN gitu Bu. Jadi itu juga kami akan sosialisasikan juga dari tim kami agar diajak untuk mendaftar juga selain di Padi UMKM juga bisa mendaftar di siplah.belanja.com. Oke, terakhir Ibu, apa yang menjadi harapan dari PT Metra Plaza? Iya, harapannya ini akan terus berjalan dengan lebih optimal gitu ya dari sekolahnya sendiri untuk memudahkan dalam proses belanja kebutuhan pengadaan sekolah dan juga untuk mendukung UMKM meningkatkan penjualannya gitu. Mungkin itu aja sih Bu. Baik, Ibu Rahma terima kasih sudah bergabung bersama kami. Saya ke Ibu Safitri, PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Ibu Safitri. Ya, selamat siang Bu. Iya, Ibu, masih banyak beberapa UMKM yang belum bergabung di Siplah ini. Mungkin ada upaya juga yang dilakukan oleh PT Industri Telekomunikasi Indonesia untuk menarik mereka akan bergabung. Ya, mungkin sama seperti marketplace lainnya. Biasanya dari sekolahnya itu kami infokan ke sekolah, kami sosialisasikan ke sekolah. Jika memang kebutuhan sekolah tersebut ada di UMKM sekitar sekolah tersebut. Nah, kita ajak untuk melakukan pendaftaran di Siplah inti, lalu nanti jika memang ada kesulitan saat bertransaksi atau menggunakan sistemnya, kami langsung membantu dari CS kami maupun kami langsung mengirimkan dokumen, biasanya tutorial atau ada video juga untuk penggunaan Siplahnya. Jadi memang penggunaan Siplah ini memang sebenarnya sangat mudah dan kami juga nggak hanya Siplah inti, mungkin 5 marketplace lainnya akan siap membantu kesulitan Bapak dan Ibu sekalian. Apa yang menjadi harapan untuk Siplah ini, Bu? Ya, untuk harapannya memang kami sangat mendukung adanya program ini. Dan beberapa feedback juga sudah diberikan kepada kami kalau sekolah sangat terbantu, tidak terlalu bisa melakukan secara online, apalagi di masa pandemik seperti ini. Mungkin harapannya adalah kami bisa meningkatkan juga kinerja operasional di sistem kami sehingga sangat bisa membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan aktivitas belanja pengadaan sekolah dari sisi penyedia maupun pembeli. Baik, terima kasih Ibu Safitri Indah Mulyani, PT Industri Telekomunikasi Indonesia sudah bergabung bersama kami. Saya kembali ke stage, 4 narasumber yang ada di sini. Saya ingin meminta masing-masing harapannya dengan Siplah ini. Saya ke Pak Yahya terlebih dahulu. Kalau tadi di awal Pak Sumarsudi, sekarang kita ganti ya Pak ya. Silakan ke Pak Yahya terlebih dahulu. Ya, baik, terima kasih Ibu. Harapannya ya dengan adanya program Siplah ini, terlebih kita didukung oleh dari beberapa kementerian, khususnya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta dari lembaga dan UMKM. Kami berharap bahwa ini dapat berjalan terus dan kita semua, khususnya dari Siplah Pesona Edu dan saya yakin ke-5 marketplace lainnya pun tetap mendukung program Siplah ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi ya harapan kami adalah mari kita bersama-sama menyuarakan ke satuan pendidikan, khususnya bagi sekolah, bahwa sudah waktunya belanja melalui online karena aman, cepat, dan terpercaya, dan datanya pasti akurat dan tersimpan. Demikian Ibu. Baik, terima kasih. Pak Aditya silakan. Ya, terima kasih atas waktunya. Harapan dari Siplah Toko Ladang sendiri, semoga Siplah ini akan lebih berkembang, lebih berlanjut dan lebih kita dari marketplace sendiri juga akan lebih meningkatkan untuk di cabang-cabang sendiri, kota-kota besar kita udah siapkan juga di Kalimantan dan di Sulawesi. Nanti silahkan cek di sosmed kita untuk alamatnya dan kita sangat bangga, sangat senang karena banyak
kementerian lembaga yang ikut berpartisipasi dan harmonisasi dalam ekosistem Siplah ini. Semoga kedepannya semakin baik dan semakin memberikan dampak yang positif bagi semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Ke Pak Jansen, silakan apa yang menjadi harapan Bapak dengan Siplah ini? Ya, harapan kami tentunya Siplah ini, ekosistem Siplah ini bertumbuh, berkembang, dan terus menjadi semakin baik untuk menjadi wadah pembelanjaan dari pihak satuan pendidikan di seluruh Indonesia. Dengan demikian, tentunya nanti satuan pendidikan akan mempunyai banyak pilihan penyedia di daerah setempatnya. Oleh karena itu, acara ini kita berharap bisa merangkul seluruh UMKM yang ada di daerah-daerah setempat itu untuk terlibat menjadi penyedia di Siplah. Selain daripada itu, tentunya sesuai dengan tagline kami bahwa kamu nomor 1, dan yang sudah pasti juga karena Siplah memang sip. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jansen. Terakhir saya ke Pak Sumarsudi. Silakan Pak Sumarsudi, apa yang menjadi harapannya? Baik Ibu, terima kasih. Karena Siplah ini didukung oleh berbagai lintas sektoral ya, dari KPK, LPSE, dan berbagai kementerian yang ikut mendukung. Jadi harapan pertama saya, yang pertama adalah satuan pendidikan atau dalam hal ini sekolah, terutama di Regional 3, semakin banyak yang bisa berbelanja di Siplah. Karena belanja di Siplah lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Kemudian harapan kedua, kita akan mendukung UMKM, harusnya semakin banyak UMKM yang bergabung, karena kemudahan pendaftaran baik di Eureka maupun di marketplace lain saya pikir sangat mudah, bisa perorangan, koperasi, menengah, kecil. Kita dorong agar penyedia semakin hari semakin banyak dan berkembang. Demikian Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua narasumber yang hadir, tapi agar tetap semangat, memberikan semangat juga untuk para partisipan yang mengikuti kegiatan secara virtual. Tadi Pak Jansen semangat banget ya Pak ya, Siplah memang sip. Saya ingin kompak 4 narasumber yang ada di sini, saya kasih aba-aba 1 sampai 3, nanti dengan kompak Siplah memang sip. Saya kasih aba-aba, siap ya Pak ya? 1, 2, 3. Siplah memang sip. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Dan ini menjadi akhir dari acara kita pada siang hari ini. Gelar Wicara Sosialisasi Surat Edaran Mendikbud nomor 8 tahun 2020 dengan tema Sinergi Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa di Satuan Pendidikan. Terima kasih untuk para partisipan di Regional 3. Kami ingin sapa kembali dari Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, lalu Sulawesi Barat dan Sulawesi Tenggara. Acara ini juga diikuti secara virtual oleh Kota Singkawang, lalu juga Disdikbud Bengkayang. Kami ingin menyapa Inspektur Bual Sulawesi Tengah dan yang terakhir adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Esok kami akan hadir dengan partisipan dari Regional 4 meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat. Saya Siva Paradila pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.